salah satu tugas Nabi yang paling utama adalah memperbaiki akhlak. Sebab itu pula lah Kanjeng Nabi Muhammad diutus Tuhan ke bumi Arab sana, dan ajarannya terus berkembang ke seantero dunia hingga kini. Seperti halnya Nabi Isa yang diutus untuk masyarakat Nazaret, saya yakin sepenuhnya jika Nabi Muhammad pun diangkat sebagai Rasul untuk kaum Nabi Ismail di Jazirah Arabia. Bedanya adalah, Nabi Muhammad membawa pesan agung demi merahmati alam semesta, yang tentu dengan teladan dan akhlaknya yang mulia. Selain soal tersebut, Islam yang diajarkannya merupakan agama dengan standar akal dan logika yang ketat. Ini adalah formula ajaran baru yang memadukan kaidah metafisika dalam balutan fisika dasar penciptaan jagat raya beserta isinya. Nah, itulah kenapa Islam jadi begitu mudah diterima di belahan dunia manapun, termasuk di negeri keramat ini. Lalu, adakah Nabi yang berasal dari tanah Jawa? Di sini kita akan membatasi kajian sisi keramat itu dari satu sudut pandang arkeologis, sebagaimana temuan Plato dalam Timaeus and Critias, Stephen Oppenheimer, dan Arisio Santos, serta temuan terbaru para peneliti di Gunung Padang, Lembah Bada, dan Borobudur. Peradaban besar yang telah dikembangkan leluhur kita telah disepakati sebagai yang tertua dalam skala dunia. Data faktanya sulit dibantah, otentik. Dari penelitian merekalah mencuat nama Lemuria, Atlantis, dan Dwipantara. Ketiganya mengembangkan ajaran yang sama, Sundayana atau pemujaan matahari. Percaya atau tidak, sampai hari ini kita masih menjalankan laku itu tanpa kesadaran yang utuh. Supaya kita tak kehabisan energi mengulas riwayat sepanjang 70.000 tahun ke belakang sana, cukup kami sodorkan nukilan dari sebuah naskah, Layang Joyoboyo, atau Layang Nata, berdasarkan manuskrip yang dikumpulkan oleh Raden Mas Jerbasuki dan Michael Swart, yang disusun dan dialihbahasakan oleh Pangeran Bendoro Susetio dan Setio Hajar Dewantoro. Ini merupakan bagian dari manuskrip kuno Gunung Klotok yang berisi wahyu Tuhan yang ditangkap oleh Eyang Josono, yang turun pertama kali pada 4336 sebelum Masehi. Angka tarikh itu saja jauh lebih dulu 2000 tahun dari kelahiran Ibrahim di Ur-Kasdim pada 2510 sebelum Masehi. Sebagai patriar agama Samawi, perannya tak diragukan lagi. Ia adalah pembawa ajaran Tauhid bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Namanya yang tersusun dari dua kosakata Ibrani, Ibe, dan Rohim, bisa diartikan dengan Bapa umat manusia yang penyayang. Menjadi wajar bila kemudian tiga agama Samawi itu punya kesamaan visi dalam ajarannya. Sebentar kita tinggalkan Ibrahim di Ur. Kini kita menuju Mekah dan Madinah, yang menjadi epicentrum ajaran Muhammad bin Abdullah. Islam yang ia bawa mendarat di sini nyaris sezaman dengan kehadirannya di dua kota suci itu, yaitu abad ke-6 Masehi. Sebelum orang Jawa mengenal Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, mereka mengenal Sang Paksi Tundo Mengkowo, sang pembawa warta yang bernama Josono. Ia mendapat perintah dari Gusti untuk menyampaikan pesan pengingat bagi bangsa Jawa mengenai Hosoko Jowo, yaitu pola hidup Jo. Perintah itu ditulis dalam lembaran Tuloso Joyoboyo atau Tulisan Nata, ditulis dengan aksara Jawa Kawi agar bangsa Jawa mengenal jati dirinya, manembah kepada Gusti, sehingga mampu mencapai kesempurnaan hidup sejati, jumbuh kawulo Gusti. Di dalam Layang Nata sendiri diungkapkan, Gusti kang handek panguasa, kang nganurung tinggewikan. Semono huga, Gusti kang handek panguasa nganurung kahuripan, kang katon huga kang hora katon, lan wosehana hing karasukie. Tanpa prakelar Gusti kang tenggil puroso, bakal sirna karasukie, semono huga bakal horahana kahuripan kaya sakiki. Artinya, Gusti yang Maha Kuasa yang menjaga semesta, demikian juga Gusti yang Maha Kuasa menjaga kehidupan yang terlihat maupun tak terlihat dan isi yang ada di jagat ini. Tanpa kekuasaan Gusti yang melampaui segalanya akan sirna jagat ini. Demikian juga, tidak ada kehidupan seperti sekarang. Tuhan, sebagaimana diuraikan oleh Eyang Josono, adalah sumber segala keberadaan yang terlihat maupun tak terlihat oleh mata ragawi. Tuhan adalah pemelihara semesta beserta segenap kehidupan di dalamnya, dan sejatinya ia adalah realitas tanpa sosok yang melampaui keberadaan jagat raya itu sendiri. Ketika ia mengejawantah, jadilah sebagai pelontar kahuripan atau cahaya kehidupan, cahaya yang meliputi seluruh yang hidup. Era ini dikenal dengan istilah peradaban Sundayana. Sundayana berasal dari kata Sunda dan Yana. Sunda dalam tradisi dipercaya merupakan kependekan dari kata Suananda. Su mengandung arti kebenaran, A mengandung arti tidak, Nanda mengandung arti bergeming.
Sehingga kata Sunda dapat berarti kebenaran yang tidak bergeming atau kebenaran yang kokoh. Sedangkan yana berarti ajaran. Jadi Sundayana adalah ajaran mengenai kebenaran yang kokoh. Perlu diketahui, kata Sunda di zaman dulu sama sekali bukan nama suku atau etnis yang tinggal di Jawa Barat, melainkan nama atau sebutan bagi wilayah besar yang meliputi seperempat dunia atau sebutan lain dari sebutan Indonesia pada masa sekarang. Batas wilayah Sunda diduga merupakan batas wilayah ajaran dari Sundayana. Mengacu pada visi besar Josono tadi, artinya kemapanan ajaran Sundayana kemudian mengalami perkawinan silang atau malah tergerus. Bagaimana cara membuktikannya? Mudah sekali. Dengan memahami laku keberagamaan dan kehidupan kita hari ini, masih dogmatis, doktriner, atau sebaliknya. Bentuk perkawinan mesra tersebut dapat kita temukan pada ajaran kaum Sufi, semisal Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi dan Maulana Jalaluddin Rumi. Dua mistikus besar Islam ini terkenal dengan teori emanasinya yang menyertakan matahari sebagai simbol puncak ketuhanan. Ajaran mereka selalu dikaitkan dengan Quran Surat An-Nur ayat 35 yang berbunyi, Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Ibnu Arabi menambahkan teorinya ini dengan wahdatul wujud. Lalu, Syekh Burhanpuri yang menganut ajaran itu dan masuk ke negeri Katulistiwa, menerangkannya dalam kitab Martabat 7. Setali 3 uang saja, sama-sama membahas perkara cahaya dan matahari. Sekarang mari kita kembali pada Josono, sosok Rama Agung yang menyerap limpahan wahyu dan mencatatkannya dalam kitab Layang Suworo. Di sini akan langsung saya artikan saja menggunakan bahasa Indonesia, mengingat saya ribet mengucapkan bahasa Jawa Kawi atau kuno. Pada dana 1 berbunyi, ada yang menjadikan tanah pengingat Jawa beserta segala isinya, yang dijuluki Gusti. Dialah Gusti yang merupakan permulaan hidup, menjadikan permulaan aturan kehidupan tanah pengingat Jawa. Dari keadaan yang gelap, seketika itu Gusti mengubahnya menjadi terang dan nyata. Apa yang Gusti ucapkan, bertumbuh. Jawa yang dimaksud dalam teks itu jelas bukan sekadar suku atau pulau dalam terminologi kita sekarang. Jika kita memahaminya berdasar pendekatan sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu, ajaran keindahan semesta untuk merawat keangkaraan diri, maka Jawa bisa dimaknai sebagai laku hurip nan suung, kosong dari segala yang bukan dia. Jadi, tanah Jawa adalah tempat terbaik bagi manusia untuk mengolah dirinya bersama Sang Hyang Tunggal. Nukilan dari wahyu ini berkenaan dengan semesta raya dan isinya. Ada juga yang bertalian dengan manusia dan kehidupannya dalam Layang Joyoboyo yang berbunyi, agar engkau orang Jawa bisa memberi pengertian kepada seluruh manusia Jawa, juga manusia lain di jagat ini, agar seluruh manusia bisa jumbuh atau bersenyawa dengan Gusti yang melampaui segalanya, yang tak dapat dibatasi oleh apapun. Tetapi manusia keras kepala kepada Gusti yang memberi hidup dan mati kepada seluruh keberadaan. Ini wahyu Gusti. Berpegang pada hadits Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa ada 124.000 nabi dan rasul yang tak tercatat Al-Quran, maka Josono sangat layak kita dapuk menjadi nabi pada zamannya, pada era Atlantis. Amatilah wahyu yang diterima Josono dengan Al-Quran dalam Islam, sejatinya sama belaka, bicara tentang perintah bagi manusia agar menjadi wakil Tuhan di bumi sebagai penyebar rahmat bagi jagat alit, jagat gede, dan maha jagat. Tuntutan kita sekarang ialah mengajari diri sendiri tentang betapa indahnya belajar dalam hidup dan hidup yang selalu dalam kondisi belajar. Ilmu terkait menuntun diri ini sudah merupakan riwayat langka di zaman kita. Di dalam surah Al-Qamar ayat 13, yang artinya, dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Dalam ayat ini, ada kata zati yang hampir mirip dengan kata jati, yaitu pohon yang cocok untuk tumbuh di wilayah beriklim tropis seperti di Indonesia. Namun, apakah benar kapal Nabi Nuh terbuat dari kayu jati? Nabi Nuh memiliki keahlian khusus dalam pembuatan furnitur dan perkakas karena beliau profesinya adalah tukang kayu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Barokah fi Fadli Sa'i wal Harokah,
setiap profesi para nabi itu membantu psikis dan dakwah mereka. Disebutkan oleh Abu Fida Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya, mengutip pernyataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, kapal Nabi Nuh terbuat dari kayu jati. Para ahli sejarah menamakan kapal Nabi Nuh dengan Safinatun Najah, yang menaikinya adalah orang-orang beriman dan merekalah yang selamat. Ibnu Katsir menyebutkan yang ikut menaiki kapal sekitar 80 orang, dengan panjang kapal 2000 dzirah, lebarnya 1000 dzirah, tingginya 30 dzirah, dan berlantai 3. Bibit pohon jati ditanam selama 1000 tahun. Ketika sudah tumbuh besar, kayunya diproses sebagai bahan pembuatan kapal yang menghabiskan waktu 100 tahun. Bahasan kali ini berbasis pendekatan etnolinguistik, yang belakangan ini menjadi sebuah pendekatan baru dalam melihat sejarah. Dalam kitab Badiul Alam fi Dzikri Qissati Nuh alaihi salam, yang disadur dari kitab Badai Az-Zuhur fi Waqai Ad-Duhur yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, disebutkan bahwa ketika Allah mengabulkan doa Nabi Nuh, kemudian Allah mewahyukan agar membuat perahu. Lalu, Nabi Nuh bertanya, "Ya Tuhan, apakah perahu itu?" Allah berfirman, "Perahu adalah rumah kayu yang bisa berjalan di atas permukaan bumi." Lalu, Allah memerintahkan agar Nabi Nuh menanam pohon sebagai bahan dasar pembuatan perahu. Nabi Nuh kemudian menanam pohon tersebut sampai pohon tersebut siap ditebang dan dipotong-potong. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Sauri bahwa, perahu Nabi Nuh terbuat dari kayu jati, dan inilah yang tertulis dalam kitab Taurat sebagai Gobher dan Kopher. Ayat itu berbunyi, "Buatlah bagimu sebuah perahu dari kayu Gobher. Perahu itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau lumuri Kaphar dengan Kopher dari luar dan dari dalam." Kata Gobher hanya disebut satu kali di dalam kitab Taurat. Tidak ada yang tahu kata Gobher ini berasal dari bahasa apa dan merupakan kayu dari jenis pohon apa. Beberapa ahli menduga bahwa, yang dimaksud dengan Gobher adalah kayu jati, kayu pinus, atau kayu cedar. Bahkan, beberapa ahli ada yang berpendapat bahwa, kata Gobher adalah kata pengganti untuk kata Kopher, yang berarti aspal atau ter. Jelas ini merupakan hal yang sangat gegabah jika dilakukan hanya berdasarkan kemiripan fonetik kata yang keliru antara kata Gobher dan Kopher, padahal keduanya ditulis dengan huruf yang berbeda. Kata Gobher ditulis dengan huruf Ibrani Gimel, Peh, dan Res, sedangkan kata Kopher ditulis dengan huruf Ibrani Kuf, Peh, dan Res. Kata Kopher itu sendiri merupakan kata turunan dari bahasa Akkadia, Kupru, yang berarti aspal atau ter. Kata tersebut oleh At-Tobari disebut dalam bahasa Arab sebagai kasyaf sa'aj, yang merujuk kepada pohon damar, yang merupakan tumbuhan asli Indonesia. Pohon damar menyebar di Maluku, Sulawesi, hingga ke Filipina. Di Pulau Jawa sendiri, pohon damar ditanam di daerah pegunungan dan dibudidayakan untuk diambil getahnya yang dikenal sebagai getah damar, yang biasa digunakan untuk cat, pernis, spiritus, plastik, pelapis tekstil, dan bahan waterproofing, yakni bahan anti air yang sangat diperlukan untuk melapisi kayu perahu. Lalu, bagaimana dengan Gobher? Kata Gobher bukan berasal dari bahasa Ibrani, melainkan merupakan kata serapan dari bahasa Sunda kuno, Japara, yang ditulis dalam huruf Arab Jim, Fah, dan Ro. Jika dilihat dari aspek gematria, maka baik kata Gobher dalam bahasa Ibrani ataupun kata Japara dalam bahasa Arab keduanya memiliki nilai gematria yang sama, yakni 283. Jadi, kata Gobher yang selama ini tidak diketahui artinya dan telah membingungkan para ahli Alkitab Yahudi dan Nasrani selama berabad-abad, ternyata merujuk ke sebuah tempat di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, yang bernama Japara atau Jepara, yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai Viapara, atau Jepara, yang terkenal sebagai tempat penghasil pohon jati. Menurut ensiklopedia, pohon jati sempat dianggap sebagai jenis tumbuhan asing yang ditanam oleh orang-orang Hindu yang datang ke Pulau Jawa ribuan tahun yang lalu, sehingga terkesan jika pohon jati didatangkan oleh orang-orang Hindu dari India. Apalagi setelah seorang ahli botani bernama Charles mengatakan bahwa, pohon jati di Pulau Jawa berasal dari India, yang dibawa sejak tahun 1500 sebelum Masehi sampai abad ke-7 Masehi. Kontroversi ini kemudian terjawab oleh hasil penelitian marker genetik menggunakan teknik ISO enzim yang dilakukan oleh Kertadikara pada tahun 1994, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pohon jati yang tumbuh di Pulau Jawa merupakan pohon endemik asli Pulau Jawa, yang tumbuh secara alami di hutan hujan dataran rendah sampai dengan ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Menurut kitab Badiul Alam, setelah pohon-pohon jati yang telah ditanam Nabi Nuh selama 40 tahun siap ditebang,
Kemudian Allah kembali memerintahkan Nabi Nuh untuk menuju tanah Kufah untuk memindahkan kayu-kayu jati yang telah ditebang ke atas gunung untuk kemudian dibuat menjadi perahu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa terjadi perbedaan lokasi tempat ditanamnya pohon jati bahan baku pembuatan perahu Nabi Nuh antara kitab Taurat yang menyebutnya dengan kata Gobher yang merujuk ke sebuah tempat di Pulau Jawa yang bernama Jepara atau Japara, dengan kitab Badiul Alam yang menyebutkan pohon jati itu ditanam di tanah Kufah? Jawaban atas perbedaan lokasi nama tempat ini ada dalam catatan kronik Cina kuno, Ising, yang menjadi benang merah antara keduanya. Di dalam Sintang Su, Notice on Heling, dan dalam During the Epoch of Tian Bao, disebutkan bahwa di Pulau Jawa terdapat kerajaan Holing yang berlokasi di kota pelabuhan, Cepo, dan kemudian dipindah ke arah timur di Polujiasi. Di Holing pada musim kemarau tengah hari, sebuah tiang dengan tinggi 2,4 meter akan memberikan bayangan sepanjang 0,6 meter ke arah selatan. Dan di Holing juga terdapat sebuah bukit. Dengan melakukan sedikit hitungan matematika terhadap apa yang disebutkan oleh catatan kronik Cina kuno tersebut, maka kita akan mendapatkan bahwa koordinat lokasi Holing berada pada derajat 8 menit lintang selatan, dan nilai koordinat ini lebih merujuk lokasi Japara atau Jepara. Sehingga dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kota pelabuhan, Cepo, yang dimaksud adalah Japara atau Jepara. Dan kata, Cepo, merupakan transliterasi dari bahasa Arab Kufah ke dalam bahasa Cina. Kemudian, jika disebutkan bahwa di Holing yang berlokasi di kota pelabuhan, Cepo, atau Jepara terdapat sebuah bukit, maka jika kita melihat peta geografis, tentu akan langsung mengatakan bahwa bukit yang dimaksud adalah Gunung Muria, yang merupakan satu-satunya bukit atau gunung yang berlokasi dekat dengan Jepara. Lewat catatan kronik Cina kuno, akhirnya kita paham bahwa tanah Kufah yang dimaksud dalam kitab Badiul Alam adalah kota Japara atau Jepara yang ada di Pulau Jawa, yang dalam transliterasi bahasa Cina disebut sebagai kota Cepo. Dan jika dalam kitab itu disebutkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memindahkan kayu-kayu jati yang telah ditebang ke atas gunung, maka gunung yang dimaksud tentunya pastilah Gunung Muria sebagai satu-satunya gunung di sana. Pada ribuan tahun yang lalu, Gunung Muria masih merupakan gunung tertinggi yang ada di Pulau Jawa, dan inilah yang menjadi alasan mengapa Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memindahkan kayu-kayu jati dari Jepara ke puncak Gunung Muria sebagai satu-satunya tempat yang paling tinggi di Pulau Jawa saat itu. Selain itu, di dalam Al-Quran Surah Hud ayat 42 juga disebutkan bahwa gelombang air bah yang terjadi ketika banjir Nabi Nuh adalah setinggi gunung. Di puncak Gunung Muria itu sendiri, tepatnya di puncak Gunung Rahtawu, satu dari 3 puncak Gunung Muria, pada tahun 1990 ditemukan sebuah prasasti bernama Prasasti Rahtawun oleh tim dari Balai Arkeologi Yogyakarta yang dipimpin oleh Profesor Gunadi. Kata Rahtawun ini merupakan nama asli dari Gunung Muria itu sendiri, berasal dari kata Raha dan Tawung. Di dalam Kamus Sanskerta Indonesia yang ditulis oleh Dr. Purwadi, disebutkan arti dari kata Tawun adalah tutup dinding papan perahu. Sedangkan kata raha sendiri merupakan salah satu jenis pohon jati purba yang banyak tumbuh di Pulau Jawa namun telah punah, yakni dikenal sebagai pohon jati raha. Jadi, kata Rahtawung yang dibaca Rahtawu atau Rahtawun yang dijadikan nama prasasti yang ditemukan di puncak Gunung Muria atau Gunung Rahtawu. Maknanya adalah pohon jati raha yang dijadikan sebagai tawung atau tutup dinding papan perahu Nabi Nuh. Kemudian, yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah bagaimana caranya kayu pohon jati raha raksasa diangkut dari Jepara yang ada di kaki Gunung Muria ke puncak gunung? Jawabannya ada dalam kitab Badiul Alam yang menyebutkan Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa yang akan mampu mengangkut kayu-kayu pohon jati raha raksasa yang akan digunakan untuk membuat perahu sepanjang 1000 ziroh dari gunung ke puncak adalah Auj bin Anuk. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Auj bin Anuk adalah keturunan Nabi Adam yang buruk rupa. Ketika ia sudah dewasa, ia berubah wujud menjadi raksasa yang tinggi badannya mencapai 600 ziroh, 2 kali lipat tinggi perahu Nabi Nuh yang hanya mencapai 300 ziroh. Dikisahkan, Auj bin Anuk hidup selama 4.500 tahun hingga bertemu zamannya Nabi Musa. Auj bin Anuk inilah yang mengangkut seluruh kayu-kayu pohon jati raha raksasa dari kota Kufah atau Cepo, atau Jepara ke puncak Gunung Muria atau Gunung Rahtawu. Ketika seluruh kayu-kayu pohon jati raksasa sudah berada di puncak gunung, lantas Nabi Nuh kebingungan dan bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhan, bagaimanakah cara untuk membuat perahu?" Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajari Nabi Nuh membuat perahu. Lalu, Nabi Nuh menjadikan kayu-kayu pohon jati raha raksasa tersebut menjadi lembaran-lembaran papan, yang dalam Al-Quran disebut sebagai alwah, dan dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai tawung.
dan kami angkut Nuh ke atas perahu yang terbuat dari alwah dan dusur. Kemudian Nabi Nuh menggabungkan lembaran-lembaran kayu jati yang sudah berubah menjadi papan atau alwah atau taung itu, lalu menyatukannya dengan paku besi yang dalam bahasa Arab disebut dusur. Ketika pembuatan perahu sudah hampir selesai, kemudian Nabi Nuh melapisinya dengan aspal atau ter yang berasal dari getah damar, yang dalam kitab Taurat disebut sebagai gopher. Buatlah bagimu sebuah perahu dari kayu gopher. Perahu itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau lumuri dengan gopher dari luar dan dari dalam. Sampai di sini, akhirnya kita paham bahwa ternyata kitab Taurat menyebutkan perahu Nabi Nuh terbuat dari kayu gopher, yang merupakan pohon jati raksasa yang berasal dari kota Jepara. Sekarang, pertanyaan lanjutannya adalah jika perahu Nabi Nuh dibuat di puncak Gunung Muria, maka apakah ketika banjir datang puncak Gunung Muria menjadi tempat keberangkatannya perahu Nabi Nuh? Lalu, bagaimana dengan adanya ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan keberadaan tanur sebagai ciri-ciri lokasi tempat keberangkatan perahu Nabi Nuh? Apakah di wilayah sekitar kota Jepara ditemukan adanya tanur? Kata tanur disebutkan dalam surah Hud ayat 40, hingga apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya dan seterusnya. Penjelasannya ada dalam kitab Badiul Alam. Disebutkan bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, jika tanur dari rumah anakmu yang bernama Syem itu memancarkan air, maka naiklah ke atas perahu. Syem adalah putra tertua Nabi Nuh. Saat itu, Syem berusia 300 tahun dan telah menikahi wanita bernama Rohmah. Akhirnya, Nabi Nuh datang ke rumah putra tertuanya itu dan kemudian menyampaikan apa yang telah diwahyukan Allah kepadanya. Wahai Rohmah, sungguh awal datangnya banjir taufan itu dari tanur ini, tempat yang kau gunakan untuk memasak roti. Jika kamu melihat tanur ini memancarkan air, maka segeralah kamu lari dan memberitahukan kepadaku. Tanur berasal dari kata tanah dan nur. Tanah artinya lubang, sedangkan nur artinya cahaya. Jadi, tanur berarti lubang cahaya, yakni lubang intrusi magma yang telah beku, tapi masih mengeluarkan cahaya, yang menurut Imam Ali bin Abi Thalib, cahayanya seperti cahaya subuh yang merekah. Tanur-tanur api atau lubang-lubang intrusi magma ini justru banyak ditemukan di wilayah yang banyak memiliki gunung-gunung berapi yang aktif, seperti disebut oleh Plato sebagai The Ring of Fire. Dengan demikian, sangatlah tidak mungkin jika Nabi Nuh dikatakan tinggal di wilayah seperti Timur Tengah atau Jazirah Arab yang tidak memiliki pegunungan api aktif yang setiap saat dapat bererupsi. Sehingga faktanya justru Nabi Nuh itu tinggal di Nusantara yang dijuluki sebagai The Ring of Fire. Selanjutnya, di wilayah yang ditinggali oleh Nabi Nuh dan putranya, banyak ditemukan magma beku batolit dan lakolit yang dilubangi atasnya untuk memanggang roti. Inilah yang disebut sebagai tanur. Batolit adalah batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma sebagai akibat penurunan suhu yang sangat lambat, sedangkan lakolit adalah magma yang menyusup di lapisan batuan yang bagian atasnya terangkat, sehingga menyerupai lensa cembung, sementara permukaan atasnya tetap rata. Belajar dari kasus struktur bangunan punden Gunung Padang Cianjur, para ahli menemukan adanya pemanfaatan tanur api, yaitu lubang intrusi magma beku untuk tujuan tertentu. Gunungan atau bangunan pepunden seperti inilah yang banyak dibangun oleh kaum Nabi Nuh di Pulau Nusa Jawa menjelang waktu kedatangan banjir Nabi Nuh, sebagaimana disebutkan dalam naskah Carita Waruga Guru. Selama ini, kita semua meyakini dan mengiyakan apa yang disampaikan oleh banyak orang bahwa Gunung Sinai, tempat Nabi Musa ingin bertemu Tuhan itu berada di Mesir atau daerah Jazirah Arab sana. Tapi, cobalah kita mempelajarinya lagi. Apakah semua yang berhubungan dengan Nabi berada di Arab? Menurut saya, belum tentu. Perbedaan pendapat adalah hal biasa dalam dunia tafsir. Begitu juga dalam menafsirkan di mana lokasi sesungguhnya dari Bukit Tursina atau Gunung Sinai. Ada yang menyebutkan lokasi Bukit Tursina berada di wilayah Mesir, tepatnya di Gunung Musa, atau disebut juga dengan Sinai, yang sekarang sudah terkenal sebagai destinasi wisata. Namun, terkenal bukan berarti benar. Versi kedua, Tursina terletak di barat daya Syam, yakni di Gunung Az-Zaitun yaitu di sekitar Bukit Baitul Maqdis, Palestina. Pendapat ini lebih banyak disepakati ulama, namun tidak terkenal seperti di Mesir. Sedangkan versi ketiga, Tursina terletak di sebelah selatan Nablus, Palestina.
Versi ini merupakan hasil penafsiran yang mengaitkan dengan penyebaran Yahudi dari sekte Samiri. Selain itu, ada pula perbedaan pendapat mengenai lokasi tempat Nabi Musa berdialog dengan Tuhan dengan lokasi tempat Nabi Musa menerima 10 perintah Tuhan. Kemudian, jika kita melakukan kajian etnolinguistik terhadap Alkitab Perjanjian Lama dan Al-Quran, ternyata ciri-ciri tentang Gunung Sinai yang disebutkan dalam Alkitab maupun Al-Quran, justru merujuk ke lokasi di Nusantara, tepatnya di Pulau Sumatera. Dalam Al-Quran Surat Al-Mukminun ayat 20, kata Tursina ditulis dengan kata Sainaa, yang terdiri dari huruf Sin, Ya, Nun, Alif, dan Hamzah. Kemudian, di dalam Surat At-Tin ayat 2, kata Sinai ditulis sebagai Sinin, yang terdiri dari huruf Sin, Ya, Nun, Ya, dan Nun. Coba bandingkan dengan Surat Al-Mukminun ayat 20 yang menyebut kata Sinai hanya dengan kata Saina. Artinya, jika kita merujuk pada Surat At-Tin ayat 2 yang menyebutkan kata Sinin, maka maknanya adalah 2 Sinai. Ini sama halnya dengan kata Saba yang ditulis oleh Al-Quran dengan kata Sabain, yang bermakna 2 Saba, di mana ayat 15 Surat Saba ini sedang menerangkan bahwa kaum Saba itu tersebar di 2 negeri. Kemudian, jika kita melihat Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran, disebutkan, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Dalam ayat ini, kata Sin disebut dengan kata Cin dan kata Sinai disebut dengan kata Cinai. Dan dalam aspek gematria, kata Sin memiliki arti tanduk. Lalu, coba kita bandingkan nilai gematria kata Sin dengan kata Sinai dalam Al-Quran, yang ditulis dengan kata Saina, yang memiliki arti bertanduk. Kesimpulannya, menurut Alkitab Perjanjian Lama, disebutkan ada 2 Sinai. Yang satu adalah Padang Sin dan yang satu adalah Gunung Sinai, di mana Padang Sin sendiri lokasinya terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Jika Alkitab Perjanjian Lama menyebutkan bahwa Nabi Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, namun dalam Al-Quran Surat Toha ayat 12 dan Surat An-Naziat ayat 16 menyebutkan bahwa Nabi Musa bertemu dengan Tuhan di Ardil Muqaddas Tua atau Lembah Suci Tua. Kata Tua dalam Al-Quran ditulis dengan huruf Tok dan Wawu, dan kata Tua ini sama artinya dengan kata Tou dalam bahasa Ibrani yang ditulis dengan huruf Tet dan Faf. Dalam bahasa Arab disebut Tua, sedangkan dalam bahasa Ibrani disebut Toba. Ini merujuk ke nama tempat dan dikaitkan dengan kata Tur yang berarti gunung atau bukit, sebagaimana kalimat Watur Sinin dalam Surat At-Tin ayat 2. Nah, di dunia ini hanya ada 2 tempat yang bernama Toba, yakni Toba di Sumatera Utara, dan Toba di Amerika Selatan. Namun, hanya Toba di Batak Sumatera Utara lah, yang merupakan sebuah gunung dan disebut sebagai Mount Toba. Lalu, apakah benar kata Toba merupakan pengucapan kata tua dalam bahasa Arab maupun bahasa Batak? Dalam tradisi Batak, Ompu Mulajadi Nabolon dalam agama Parmalim dianggap sebagai Debata, yang berarti Tuhan atau Dewa. Nah, kata Debata dalam bahasa Batak ini berasal dari kata Ibrani Deva. Dalam bahasa Arab, sama dengan kata Dawa atau Dewa. Perhatikan bahwa huruf Faf dalam bahasa Ibrani, atau huruf Wawu dalam bahasa Arab, diucapkan sebagai huruf B dalam bahasa Batak. Sehingga, ini menjadi sebuah fakta pendukung bahwa, kata Toba memang merupakan pengucapan kata tua atau kata Toba dalam bahasa Batak. Masih menurut Alkitab Perjanjian Lama tadi, bahwa Padang Gurun Sin terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Dalam penjelasan sebelumnya, sudah saya jelaskan bahwa Gunung Sinai dalam Alkitab disebut sebagai Lembah Suci Tua dalam Al-Quran. Sehingga, kita dapat mengatakan bahwa Sinai adalah sama dengan Tua, dan Tua dalam bahasa Ibrani dibaca Tob, kemudian dalam bahasa Batak dibaca Toba, sehingga Gunung Sinai adalah Gunung Toba. Lalu, apakah ada Padang Sin di dekat lokasi Gunung Toba? Jawabannya, ada. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, Padang Sin ditulis dalam bahasa Ibrani sebagai Cin, yang berarti torn atau tanduk. Dan ternyata,
Dekat lokasi Gunung Toba terdapat kawasan kaldera yang bernama Gunung Sipiso-Piso, yang artinya adalah Gunung Tanduk Banua. Sehingga, padang gurun Sin yang berada dekat Gunung Sinai yang disebut dalam Alkitab Perjanjian Lama itu adalah Gunung Sipiso-Piso atau Gunung Tanduk Banua, yang berlokasi tidak jauh dari Gunung Toba. Dan dalam Alkitab Perjanjian Lama tadi juga disebutkan bahwa, tidak jauh dari lokasi padang gurun Sin dan Gunung Sinai terdapat lokasi yang bernama Elim, yang dalam bahasa Ibrani ditulis Elim, yang merupakan kata turunan dari akar kata Ail. Kata ini mengandung dua arti, strongman dan tris. Kaitannya dengan arti kata yang pertama, yakni sebagai leader atau pemimpin atau strongman, orang yang dituakan, maka kata Elim kita temukan pada agama asli masyarakat Batak Toba, yakni agama Parmalim. Di mana kata Parmalim berasal dari bahasa Melayu Malim, yang berarti orang yang berilmu atau tokoh agama atau pemimpin umat, dan arti kata Malim ini mirip dengan arti kata Elim dalam bahasa Ibrani yang disebut dalam Alkitab. Kemudian, kaitannya dengan arti kata yang kedua, yakni sebagai tris atau pohon, maka di Batak atau Sumatera secara umum dikenal adanya pohon yang bernama ulam raja, yang kalau di Jawa disebut sebagai daun kenikir atau di Sunda disebut sebagai randa midang, dan daun pohon ini biasa dijadikan lalapan yang bisa dimakan. Kita buka lagi Al-Quran Surat Al-Mukminun ayat 20. Di sini disebutkan, pohon yang tumbuh dari Tursina menghasilkan minyak dan kuah bagi orang-orang yang memakannya. Di sini jelas dikatakan kalau di Gunung Sinai terdapat pohon yang dapat dimakan, dan ini sepadan dengan kata ulam raja atau daun kenikir yang bisa dijadikan makanan lalapan pembangkit selera. Pohon yang bisa dimakan dan membangkitkan selera rasanya sulit kita temukan di Gunung Batu di Mesir. Bahkan, kita sulit menemukan tanaman di sana, apalagi sampai membangkitkan selera makan. Kemudian, Gunung Sinai berada tidak jauh dari lokasi diutusnya Nabi Syuaib. Nama negeri itu adalah Madian. Banyak pendapat yang menyebut kalau Madian terletak di Jazirah Arab. Namun, jika kita menempatkan Gunung Sinai di Gunung Toba, maka Madian tidak lain adalah Medan. Etnis Batak Karo yang merupakan penduduk Medan konon berasal dari Kerajaan Aru yang turut menyumbangkan pemikiran tentang penamaan kota Medan. Mereka menyatakan bahwa asal nama Medan berasal dari bahasa Karo, yaitu Maden, yang berarti sembuh. Sebab, hikayatnya dahulu di pinggir Sungai Deli dan Babura banyak penderita lepra atau kusta, dan kemudian sembuh. Maka, kata sembuh Maden dalam pengucapannya disesuaikan dengan bahasa Melayu menjadi Medan. Kata Maden sendiri merupakan transliterasi dari bahasa Ibrani Midian atau bahasa Arab Madian ke dalam bahasa Indonesia, seperti transliterasi beberapa kata berikut ini. Berarti, kita sudah punya 4 data pendukung yang menjadi argumen bahwa yang dimaksud Gunung Sinai dalam Alkitab atau Lembah Suci Tua dalam Al-Quran merujuk ke Gunung Toba. Kemudian, kita masuk data pendukung kelima. Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Syuaib diutus kepada kaum Madian karena saat itu kaum Madian menganut kepercayaan Tuhan Baal. Jika Madian adalah Medan, pertanyaannya, apakah di Medan ada sisa-sisa peninggalan kepercayaan terhadap Tuhan Baal? Jawabannya, di Padang Sidempuan terdapat peninggalan kuno bernama Biaro Bahal, di mana secara fonetik linguistik kata Bahal memiliki kemiripan dengan kata Baal. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Bilangan, disebutkan, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Kemudian, lanjutannya disebutkan, jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya karena kusta, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazrot dan berkemah di Padang Gurun Paran. Pertanyaannya, di manakah lokasi Padang Gurun Paran, tempat Miriam, saudara perempuan Nabi Musa dan Harun, dikucilkan karena menderita penyakit kusta? Jawabannya ada pada Kitab Bilangan 10 ayat 12. Lalu berangkatlah orang Israel dari Gunung Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian, diamlah awan itu di Padang Gurun Paran. Ternyata, lokasi Paran pun masih berdekatan dengan lokasi Gunung Sinai atau Gunung Toba yang sudah kita jelaskan tadi. Paran dalam bahasa Ibrani ditulis dengan huruf P, Res,
dan Nun. Sepadan dengan bahasa Arab ditulis huruf Fa, Rok, dan Nun, dan dibaca Faran. Faran sendiri adalah penyebutan untuk kota Barus di Tapanuli Tengah oleh para ahli sejarah Arab, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai Faransur. Dan memang, kota Barus di Tapanuli Tengah juga berlokasi tidak jauh dari Gunung Toba, yang masih sama-sama terletak di Provinsi Sumatera Utara. Sekali lagi saya tegaskan, bahwa ini hanyalah sebatas hipotesis yang bisa benar dan bisa juga salah. Semoga, ijtihad pemikiran ini bisa menjadi awal kajian dan bahan diskusi lanjutan yang membangkitkan nalar dan logika berpikir yang lebih kritis dan mendalam guna mengungkap fakta kebenaran yang sesungguhnya. Mari berdiskusi di kolom komentar dengan bijak, bukan hanya ngomel-ngomel gak jelas apalagi sampai menyesatkan orang tanpa ilmu.